تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Pertama sekali Amr bin As radhiyallahu anhu adalah seseorang yang sangat mulia dalam Islam, terkenal dengan kecerdasannya dan strategi perangnya. Di masa jahiliyah, sebelum masuk Islam, dialah yang diutus oleh Quraisy khusus untuk menemui An-Najasyi. Najasyi ini adalah raja Ethiopia pada saat itu beragama Nasrani yang sempat menerima 83 orang sahabat Nabi yang lain yang hijrah ke sana. Maka Amr bin As ini karena lihai, pintar berbicara, penampilannya bagus, ya. Kemudian orangnya juga punya ide-ide yang tidak semua orang miliki dalam perdagangan, dalam peperangan dan seterusnya. Yang jelas teman-teman sekalian, Amr bin As pada saat itu pergi ke sana, kemudian menemui beberapa orang pendeta-pendeta Nasrani, lalu berdiskusi sama mereka, kira-kira apa yang disukai oleh Najasyi. Ternyata Najasyi itu sangat suka jaket pada saat itu untuk musim dingin yang terbuat dari kulit-kulit hewan. Maka dia pun membeli dengan harga yang mahal, kemudian dia membagikan kepada seluruh pendeta dan juga kepada Najasyi dengan harapan agar 83 orang sahabat semuanya dikembalikan ke Mekah untuk mereka siksa tentunya. Waktu itu Amr bin As belum masuk Islam. Namun dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala pada saat itu Najasyi orang yang bijak, dia tidak spontanitas menerima keinginan itu, tapi dia memanggil Ja'far bin Abi Thalib yang merupakan pemimpin sahabat yang hijrah ke sana, dan ini adalah sepupu Nabi SAW, kakaknya Ali bin Abi Thalib lebih tua 10 tahun. Kemudian terjadilah dialog tentunya yang panjang antara Najasyi sama Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Amr bin As, dan ini sudah saya jelaskan panjang lebar di Sirah Nabawiyah. Saya tidak akan merincikan semuanya, tapi yang jelas pada saat itu Amr bin As akhirnya ditolak oleh Najasyi, tetapi dia sempat berpikir, orang setokoh Najasyi pada saat itu, kalau zaman kayak kita sekarang seorang presiden negara yang sangat dikenal internasional, gitu kan, dan terkenal dengan keberaniannya, kecerdasannya, dan dia seorang pendeta juga. Kok bisa lebih menerima perkataan Ja'far dan tersentuh dengan ayat-ayat Al-Quran, terutama pada saat dibacakan surah Maryam tentang bagaimana Maryam alaihissalam itu melahirkan dan hamil tanpa ada sperma laki-laki, dan itu kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka akhirnya dia pun, Amr bin As ringkas cerita, tersentuh dengan Islam dan masuk Islam akhirnya. Masuk Islam di tangan Najasyi, karena Najasyi sebelum datang Amr bin As ke Ethiopia untuk menjemput para sahabat ini, maka Najasyi sempat diskusi beberapa kali dengan Ja'far bin Abi Thalib dan masuk Islam di tangan Ja'far radhiyallahu anhu ajma'in. Dan dia tidak dikategorikan sahabat walaupun dia masuk Islam. Najasyi maksudnya di zaman Nabi SAW karena belum pernah melihat Nabi langsung. Dikategorikan seorang tabi'in, diistilahkan dengan tabi'in. Maka Amr bin As masuk Islam tersentuh melihat Najasyi. Bagaimana raja yang pada saat itu terkenal dengan kekuasaannya, dengan kekayaannya, kepintarannya, menerima Islam. Maka subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala menggerakkan dia diutus oleh Quraisy ke Ethiopia hanya untuk menerima Islam itu sendiri. Setelah masuk Islam, dia mulai muhasabah dirinya, melihat ternyata banyak sekali hal-hal yang selama ini dia keliru pada saat memerangi Islam dan kaum muslimin. Dan akhirnya dia mulai faham bagaimana Nabi SAW berdakwah dengan masalah tauhid, kemudian bagaimana agama Islam ini punya hukum-hukum tatanan yang rapi, mana makanan, minuman, pergaulan, pendapatan yang halal, mana yang haram, dan itu ditata dengan begitu rapi, dan itu standarisasinya luar biasa karena seluruh muslim di muka bumi ini melakukan hal yang sama. Ringkas cerita, dia sangat menyukai Islam ini. Baru beberapa bulan dia masuk Islam, dan ini kejelian Nabi SAW. Beliau sudah memerintahkan kita semua agar menjalankan sebuah hadits beliau yang bunyinya, kalau perkara dikembalikan bukan pada ahlinya, tunggulah kehancuran. Maka salah satu yang Nabi SAW melakukan adalah memilih dengan sangat jeli para sahabat di setiap bidangnya. Dalam peperangan, yang Nabi SAW sering utus memang sahabat-sahabat yang terkenal dengan kelihayan dan kepintaran, ketangkasan berperang. Walaupun dia baru masuk Islam, termasuk Amr bin As. Baru beberapa hari masuk Islam, Nabi SAW sudah utus untuk berperang. Sampai di 3 bulan pertama itu, Amr bin As sempat memimpin pasukan
Yang di dalam pasukan itu ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, ada Talha, ada Zubair. Ada sahabat-sahabat yang sudah senior masuk Islam. Dan dijamin surga oleh Nabi SAW. Tapi tetap dalam kepemimpinan harus ditunjuk orang yang ahli di bidangnya. Akhirnya beliau diutus jadi pasukan. Yang pernah saya ceritakan bagaimana Umar sempat clash dengan Amr. Karena heran dengan perilaku Amr. Ya, di antaranya pada saat dikirim pasukan, saya reviewkan sedikit. Waktu diutus pasukan tersebut lagi musim dingin. Pasukan yang dipimpin oleh Amr 300 orang. Yang ingin diserang suku yang sangat besar. Jumlahnya itu sekitar 100.000 orang mungkin. Kekuatannya sangat besar. Dan mereka sudah mau nyerang Madinah. Maka Nabi SAW utus Amr bin As sebagai pemimpin. Waktu itu musim dingin. Dingin yang luar biasa gitu di padang pasir. Biasanya orang untuk hangatkan badan mereka bakar api, buat api unggun. Tapi pada malam itu besoknya mau nyerang, Amr bin As buatkan instruksi dan sebagai panglima perang harus dipatuhi. Maka dia mengatakan tidak boleh ada api malam ini. Tidak boleh ada api. Instruksi ini tentu mengganggu sahabat karena instruksinya menurut terutama Umar bin Khattab aneh. Lagi dingin luar biasa kemudian kita tidak boleh bakar api gitu kan. Maka Umar merasa ini orang ya baru anak kecil lah, baru 3 bulan masuk Islam. Ya, tiba-tiba mau ngatur-ngatur gini, tapi dia panglima perang. Maka Umar pun datang mengatakan, hai Amr, bagaimana bisa kau larang bakar api ini? Orang akan mati kedinginan semua. Kata dia, itu perintah saya. Saya panglima perang harus dipatuhi. Umar kena gergetan datang kepada Abu Bakar. Gimana nih? Ini orang baru masuk Islam, kemarin musuh kita nih. Gitu. Sekarang larang kita bakar api, panas, dingin. Kita butuh hangatkan badan. Maka kata Abu Bakar, dia pilihan Nabi SAW. Maka kalau kau patuh badannya, kau patuh pada Nabi SAW. Ikuti saja. Maka akhirnya Umar ikutin. Rupanya yang kedua, malam itu dia tidur lalu junub Amr. Junub dia. Dalam arti kata dia harus mandi. Gitu kan? Bangun pagi mau sholat subuh dan dalam hukum Islam panglima perang jadi imam sholat. Walaupun bacanya sedikit. Kalau panglima perang jadi imam. Maka yang terjadi adalah, walaupun di belakangnya banyak orang-orang senior gitu. Maka yang terjadi, Amr bin As karena junub dia minta salah satu prajuritnya bawain air untuk mandi. Begitu dia sentuh dingin sekali, kayak es. Dia bilang saya nggak mau mandi, tayamum saja. Padahal ada air. Dalam Islam hukumnya kalau ada air tidak boleh tayamum. Tapi dia tayamum. Umar marah lagi. Hai Amr, bagaimana bisa kau tayamum ini ada air? Dia bilang saya nggak bisa mandi, dingin. Gitu kan. Maka dia datang lagi kepada Abu Bakar. Abu Bakar gimana nih? Masalah yang kedua terjadi lagi nih. Kata Abu Bakar dia utusan Nabi. Dia pilihan Nabi. Ikuti saja. Kita wajib patuh pada pemimpin. Ya sudah. Akhirnya ikut. Tapi Umar ini sudah jengkel. Habis sholat subuh. Jadi Amr ini imami sholat, tayamum. Semua makmumnya wudu. Kan gitu. Ini hukum belum pernah terjadi pada saat itu. Akhirnya setelah habis sholat subuh, Amr bin As suruh menyerang dan menyeranglah pasukan dan setiap orang harus berdua. Tidak boleh pisah sama temannya. Dan ternyata berhasil. Dalam hitungan beberapa saat saja, suku itu mengira pasukan banyak karena masih gelap. Akhirnya mereka tidak jadi menyerang Madinah gitu. Nah biasanya tradisi kaum muslimin dari waktu itu bersama Nabi SAW, kalau menang, mereka menangkap-nangkapi musuh sebagai tawanan perang. Ini tawanan perang banyak sekali bisa diraih darinya gitu. Dari sisi pahala, kita disuruh berbuat baik, memberikan makan, segala macam, mendakwahkan Islam padanya. Sisi yang lain, secara dunia bisa ditebus oleh keluarganya atau sukunya sehingga dibayar gitu. Jadi ada dua sisi yang bisa dilihat gitu kan. Tapi waktu itu Amr bin As keluarkan instruksi yang lain, beliau mengatakan, tidak boleh sama sekali ada yang mengejar tawanan. Tidak boleh ada yang mengejar orang yang sudah lari. Kalau depan mata ditangkap oke, tapi kalau dikejar nggak boleh. Umar marah lagi. Dari mana peraturan ini hai Amr? Selama ini Nabi biarkan kita terserah mau nangkap 10 orang, 20 orang. Kenapa sekarang kamu larangin? Dia bilang itu instruksi saya. Datang lagi kepada Abu Bakar. Hai Abu Bakar gimana? Utusan Nabi. Ini pilihan Nabi, jangan bantah. Nggak boleh. Gitu. Akhirnya jalanlah mereka pulang ke Madinah. Rupanya Umar gregetan nih. Pas tiba di Madinah karena kepemimpinan Amr hanya sampai di Madinah. Selama keluar dari Madinah masih pemimpin, panglima. Masuk Madinah sudah bukan, kembali kepada Nabi SAW. Begitu tiba di Madinah, Umar langsung hadap Nabi. Ya Rasulullah, Amr buat masalah nih. 3 masalah besar. Dia sholat di kami jadi imam, itu tayammum, dalam keadaan junub. Yang kedua,
dia yang pertama dia larang membakar api untuk angkat tempatan, padahal dingin sekali. Pasukan kedinginan semua. Yang kedua dia imami sholat sementara dia junub. Yang ketiga dia larang kita tangkap orang. Musuh-musuh nggak boleh ditangkap. Nabi panggil Amr di depan orang-orang semua. Dan Amr ini baru 3 bulan masuk Islam. Tentu kisah ini bukan berarti Amr lebih afdal daripada Umar ya. Secara afdal dia tetap Umar lebih afdal dalam hukum syar'i. Ya, yang paling afdal adalah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Khulafa' Rasyidin baru datang setelahnya 6 orang sahabat yang jamin masuk surga gitu kan. Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Abdurrahman bin Auf, Salim bin Waqqas, Sa'id bin Zaid. Itu semua adalah orang-orang yang termuliakan dalam Islam. Kemudian ahli Badr dan seterusnya. Tapi kisah ini menunjukkan bagaimana Amr ini dipilih oleh Nabi SAW karena justru bidangnya, ahli di bidangnya. Seperti itulah. Maka Amr dipanggil oleh Nabi SAW tanya, kenapa ini keluhannya Umar, hai Amr? Kenapa kau larang bakar api malam-malam? Kata dia, ya Rasulullah, pasukan kita 300 orang. Anda menyuruh kami menyerang pasukan jumlahnya ratusan ribu, 100 ribu orang. Ini jumlah yang sangat besar. 300 lawan 100 ribu gimana bisa ketemu? Nggak mungkin. Maka kalau dinyalakan api dan mereka tahu keberadaan kita, maka habislah kita ini. Sabar 1 malam, tapi seperti Anda lihat kami berhasil menang. Karena musuh nggak nyangka kita datang gitu. Maka kata Nabi SAW, hai Umar, Amr benar. Terus dia tanya lagi, lalu bagaimana kau bisa sholat orang dalam keadaan junub dan kau cuma tayamum? Ya Rasulullah, didatangkan air. Air itu seperti es, dingin. Saya panglima perang. Kalau saya mandi lalu saya sakit, apalagi sampai meninggal, siapa yang akan memimpin? Anda belum nunjuk ganti saya. Gitu kan? Maka saya harus jaga kesehatan saya. Kata Nabi SAW, hai Umar, Amr benar. Gitu kan? Ya juga benar nih. Karena hukumnya adalah dia panglima perang, nggak bisa. Dan sampai keluar, gara-gara kasus ini keluar hukum dalam buku-buku fikih, bolehnya imam yang bertayamum mengimami sholat orang yang wudu. Asal dia punya udzur syar'i. Gitu kan? Karena kasus Amr ini. Kemudian yang ketiga, kenapa kau tahan orang, tidak boleh nyerang, nangkap-nangkapin tawanan? Dia bilang, ya Rasulullah, jumlah 300 orang. Ini suku besar. Kalau kita mengejar seperti itu akan kelihatan jumlah kita. Sekarang kita berkumpul tidak kelihatan. Dan sudah cukup ada ghanimah, harta rampasan perang. Orang depan mata silakan tangkap. Karena kita juga kalau tangkap banyak-banyak, ratusan ribuan orang, kita cuma 300. Di tengah jalan pun mereka bisa berontak nanti. Maka kata Nabi SAW, wahai Umar, Amr benar. Tapi di sini kita bisa lihat bagaimana kejelian Nabi SAW memilih seorang panglima perang. Dan ini penting. Tidak penting dia baru masuk Islam atau sudah lama masuk Islam. Yang penting dia mahir di bidangnya. Gitu kan? Dan kita sebagai seorang muslim diperintahkan agar menguasai bidang yang sedang kita geluti. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, Inna Allah yuhibbu min abdin idha amila amalan an yutkinahu. Allah sangat suka hamba yang kalau mengerjakan satu perbuatan dia menguasainya.